peluang kerja lebih luas. Karena sekarang tuh kan kebanyakan kalau mau kerja tuh kayak mensyaratkan gelar S1 ya. Jadi kuliah tuh bisa mempermudah kalian untuk masuk kerja. Yang kedua ada pengalaman dan relasi. Jadi di perkuliahan itu akan banyak pengalaman yang akan membantu di dunia kerja nanti. Dan tentunya kalian akan bertemu banyak orang dan juga bisa membangun jaringan. Jadi kan sekarang tuh kalau kerja kebanyakan pakai orang dalam ya katanya. Jadi kalau kalian punya banyak relasi itu menurut saya bisa lebih gampang untuk masuk kerja. Selanjutnya ada pengembangan diri. Jadi kuliah itu bukan hanya soal akademik, jadi kalian juga akan mengembangkan diri kalian dari public speaking, terus kepemimpinan, dan juga akan lebih berpikir kritis. Selanjutnya ada tantangan dan solusi di dunia perkuliahan. Yang pertama ada adaptasi lingkungan baru. Nah, mahasiswa ini akan lebih mandiri ya daripada sekolah. Nah, tips dari saya kalian harus aktif bersosialisasi, jangan hanya diam saja ya. Yang kedua ada manajemen waktu dan tugas. Karena di kuliah ini banyak tugas, jadi kalian harus bisa membuat jadwal yang disiplin dan juga teratur supaya tidak mengganggu waktu tidur kalian ya. Karena biasanya kan ini belum selesai juga ada lagi karena ditunda-tunda gitu. Jadi kalian harus bisa mengatur waktu. Apalagi kalau yang mau sambil kerja. Yang terakhir ada biaya kuliah dan beasiswa. Nah biasanya tantangannya ada di biaya kuliah. Jadi kalian pinter-pinter aja cari tahu tentang beasiswa dan siapin juga persyaratannya, banyak kok tentang beasiswa. Nah ini ada tips sukses kuliah ya, walaupun saya masih semester 4, tapi saya akan memberikan sedikit tips. Yang pertama ada aktif berorganisasi. Walaupun ini menurut saya nggak ngaruh di nilai gitu ya, tapi organisasi akan membantu kalian dalam public speaking, kayak kerja sama tim, terus kepemimpinan, dan juga akan menambah lebih banyak relasi. Yang kedua ada aktif di kelas. Jadi kalian tuh datang ke kelas jangan jangan sampai tidak berpartisipasi apa-apa. Jadi usahakan aktif bertanya kepada dosen. Itu juga akan membuat kalian lebih dekat dengan dosen dan akan mempermudah itu selama perkuliahan. Selanjutnya ada mengembangkan skill tambahan. Nah, jadi kalau bisa kalian tuh jangan hanya belajar di kelas aja, tapi cari juga kayak les-les di luar kelas gitu. Sekarang banyak yang gratis ya. Yang terakhir manfaatkan peluang magang. Nah, ini karena magang itu akan memberikan pengalaman nyata di dunia kerja dan nanti akan menjadi pintu masuk kalian untuk masuk ke dunia kerja. Nah, kalau misalkan ada yang mau tahu info lebih lanjut bisa follow akun Instagram Universitas Pamulang ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena sama-sama masih belajar juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terjangkau, fasilitasnya yang memadai, dan akreditasinya juga udah baik. Selanjutnya, alasan saya memilih prodi manajemen karena prospek karirnya lebih luas, relevan di berbagai industri, dan memberikan pemahaman mendalam tentang bisnis, kepemimpinan, dan serta pengelolaan sumber daya. Nah, tujuan kita berdua di sini yang pertama mengenalkan kampus dan memberikan motivasi tentang pentingnya kuliah. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 di Universitas Pamulang udah menjawab ya amanat dari undang-undang tersebut melalui pendidikan yang murah, berkualitas, dan tentunya terjangkau di hampir semua kalangan masyarakat. Oke, jadi Universitas Pamulang ini mempunyai 4 kampus, 3 berlokasi di Tangerang Selatan dan 1 di Serang. Untuk kampus pertama, silakan. Jadi untuk kampus pertama, alamatnya ada di Jalan Surya Kencana Bersatu, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Jadi di Unpam pusat ini memiliki 1 fakultas dan 1 lagi fakultas kesehatan. Yang terjangkau, fasilitasnya
tujuan kita berdua di sini yang pertama mengenalkan kampus dan memberikan motivasi tentang pentingnya kuliah. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 di Universitas Pamulang udah menjawab ya amanat dari undang-undang tersebut melalui pendidikan yang murah, berkualitas, dan tentunya terjangkau di hampir semua kalangan masyarakat. Oke, jadi Universitas Pamulang ini mempunyai 4 kampus, 3 berlokasi di Tangerang Selatan dan 1 di Serang. Untuk kampus pertama, jadi untuk kampus pertama alamatnya ada di Jalan Surya Kencana Bersatu, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Jadi di Unpad pusat ini memiliki 1 fakultas dan 1 lagi fakultas kesehatan. Fakultas dan program studinya cukup banyak dan fasilitasnya juga lebih lengkap ya, dan perpustakaan dan masih banyak lagi. Di selanjutnya ada kampus Witana Harja. Kampus ini beda, kalau tadi kan Victor sama pusat yang letaknya di pinggir jalan kan, tapi ini dia masuk ke gang lagi, jadi lebih tersembunyi. Letaknya itu ada di Jalan Witana Harja, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Jarak kampus Witana sama pusat itu nggak jauh-jauh banget, cuma 5-10 menit. Di kampus ini cuma ada 3 jurusan, yaitu Fakultas Teknik, di mana yang pertama ada Fakultas Industri, Teknik Industri, Teknik Kimia, dan satu lagi Teknik Mesin. Nah, yang keempat ada kampus 4 yang ini di Serang ya, itunya apa lokasinya. Ini masih baru dan biayanya juga lebih murah dari yang 3 di Tangerang tadi, dan ini juga fakultas dan program studinya cukup banyak ya di sini. Jadi di Universitas Pamulang ini memiliki 10 fakultas, 39 program studi dan 1 program pasca sarjana. Nah, di sini yang pertama ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi, manajemen, akuntansi perpajakan D4 dan administrasi perkantoran D3. Selanjutnya ada Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum saja, dan yang ketiga ada Fakultas Sastra dengan program studi Sastra Inggris dan Sastra Indonesia. Selanjutnya ada Fakultas Teknik, yaitu yang terdiri dari teknik mesin, elektro, industri, kimia, ini di Unpad 3 semua ya. Selanjutnya ada Fakultas Ilmu Komputer, ada Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Yang mau sama kayak saya boleh ngambil Teknik Informatika.